mewah tadi ya sederhana lah. Yang penting kita di Kramas ini kan sudah ada kehidupan, sudah ada kehidupan. Nah setelah itu dibangunlah sebuah tatanan pemerintahan kerajaan di Kramas. Dari situlah kami mengambil daripada hari jadi ulang tahun desa. Kadang-kadang saya sendiri pun masuk ke got-got bersihin sampah tuh, nggak jadi masalah. Yang penting saya mengabdi itu memang dengan tidak ada kepentingan yang lain. Kapan sih saya bisa mengabdi terhadap desa saya kan begitu. Selamat datang di My World TV di program acara My Inspirasi. Teman-teman sobat My World TV dimanapun berada, di sini adalah tempat kelahiran saya 49 tahun yang lalu. Di sinilah kita dibesarkan, di sinilah kita berbudaya, dan di sinilah kita tempat kenangan terindah yang dari lahir sampai saat ini. Di manakah ini? Saat ini kita berada di Desa Kramas, Blabatu Gianyar bersama Kepala Desa Kramas. Bersama I Gusti Putu Sarjana. Pak Kades, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Terima kasih. Pak Kades ini adalah dulu teman bermain kita, nakal sekali. Jangan dibilang nakal. Tetapi setelah menjadi kepala desa, berubah total. Dan pada kesempatan hari ini kita akan bertanya-tanya tentang perkembangan desa kita, karena begitu lamanya sudah kita tidak bermain-main ke Desa Kramas. Dan juga terkaget-kaget akan gedung baru Desa Kramas ini. Dari kapan Pak Kades dibangunnya gedung ini? Saya tadi baru masuk, di depan sana gedor-gedor pintu sepi semua, tahu-taunya sudah pindah ke tempat ini. Kapan ini dibangun Pak Kades? Terima kasih nih, luar biasa nih Pak Sumur, teman bermain saya sejak kecil ini. Aduh, dibilang nakal Pak Kades ini saya nggak terima ini. Aduh, mur. Ya memang dulu sih masa-masa remaja, memang masa kecil saya memang agak-agak nakal memang. Apa yang sudah disampaikan oleh Pak Sumur, terima kasih saya ucapkan Pak Arta yang sudah berkesempatan ya datang ke kantor desa ya, walaupun dengan kesibukan yang sangat luar biasa di luaran, tapi bisa menyempatkan diri lah untuk ikut memperhatikanlah Desa Kramas demi kemajuan Kramas. Nah, terkait dengan gedung baru ini, memang begitu saya diangkat menjadi perbekal di bulan Oktober 2018. Memang saya berkeinginan untuk membuat gedung baru, karena gedung yang lama kan tidak masih kurang lah untuk ruangan perangkat, sehingga kami bangun gedung itu ya, gedung ini dengan APBDes desa. Nah begitu kami bangun COVID lah Pak Arta. COVID kami stagnan, berhenti di tahun 2024 ini kami genjot sehingga bisa selesai seperti sekarang ini ya. Ya walaupun sederhana, tapi Pak Arta bilang mewah tadi ya sederhana lah. Yang penting kita mengabdi di desa, perangkat kita nyaman, masyarakat kita nyaman, kita layani penuh dengan senyum, kan itu ya, tujuan utama kita mengabdi di desa, Pak Arta. Luar biasa. Sederhana tetapi seperti gedung DPR. Enggak. Terima kasih Pak Kades. Ini saya memberikan appreciate sebagai warga dengan adanya kantor desa, dan ini adalah program kerja Pak Kades setelah diangkat di tahun 2018. Yeah. Amin bisa terwujud dan bisa dinikmati oleh masyarakat nantinya untuk melayani dengan nyaman,
bahagia, senyum ya. Dan saya dengar Desa Kramas mau ada anniversary atau ulang tahun. Ulang tahun yang keberapa Pak Kades? Kami di Desa Kramas ini akan mengadakan anniversary ulang tahun yang ke-274. 274. Wow. Karena Kramas termasuk desa tua lah. Banyak juga terdapat peninggalan megalitik di sini. Sebelum zamannya Gusti Agung, Ude Agung masuk ke Kramas ini kan, di Kramas ini kan sudah ada kehidupan. Oh. Sudah ada kehidupan. Nah setelah itu dibangunlah sebuah tatanan pemerintahan kerajaan di Kramas. Dari situlah kami mengambil daripada hari jadi ulang tahun desa Kramas. Yang tepatnya nanti dirayakan pada tanggal berapa Pak Kades? Yang tepatnya nanti jatuhnya itu di tanggal 29 Juni 2024. Nah sebelum itu banyak juga kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan. Perayaannya ini sebenarnya kita laksanakan di tanggal 28, 29, di akhir 30. Selama 3 hari. Nanti di dalam hari jadi itu di tanggal 28 kita ada pembukaan, di sana ada pameran bonsai, ada pameran UMKM, dan banyak lagi lah yang lainnya. Di tanggal 29 baru ya kita akan mengadakan fun run Kramas Harmonia. Sorenya kita mengadakan pawai budaya, dan di tanggal 30 kita mengadakan pementasan dari ibu-ibu PKK di masing-masing banjar. Di akhir kegiatan kita ada musik, itu ada gestarnya Joni Agung, siapa lagi ya, Sri Kandi. Di tanggal 30. Ya, di tanggal 703 ada juga pemusik-pemusik lokal kita, Tameng and Friends, siapa lagi? Ciples, banyak pokoknya. Kita pinginnya di hari jadi yang ke-274 ini kita bikin masyarakat menikmatilah suasana hari jadi ini dengan penuh euforia dan keharmonisasian daripada lembaga yang ada di Kramas ini, termasuk adat, termasuk dinas. Adat dan dinas. Ya, adat dan dinas kami berkolaborasi karena saya juga begitu terpilih sebagai perbekal, dia juga punya visi dan misi Kramas ini biar harmonis lah semua lembaga. Kalau tidak harmonis, saya yakin kita tidak akan bisa membangun Kramas apa yang menjadi tujuan daripada orang-orang Kramas ini. Luar biasa. Harmoni. Kata kuncinya adalah harmoni. Ya, harmoni. Antara dinas dan adat, itu kita senang dengar Pak Kades. Pak Kades luar biasa sekali untuk acara ulang tahunnya. Semoga dilancarkan, liporianya dapat, masyarakat terpuaskan. Rencana diadakan di mana Pak Kades? Rencana kegiatan semua kita laksanakan di Catus Pate, titik nolnya Desa Kramas. Catus Pate, di mana itu ya Catus Pate? Di perempatan di pasar. Ya. Di sana kita laksanakan karena di sana titik nol Desa Kramas. 274 hari jadi Desa Kramas. Dan Pak Kades sekarang sudah mengabdi dari tahun 2018. 19, 20, 21, 23, 24. 5 tahun. 5 tahun. Peran serta masyarakat dalam ikut serta dalam pengembangan desa seperti apa Pak Kades? Di Desa Kramas ini kan dengan begitu tuanya pasti ada tokoh politik, pasti ada tokoh-tokoh dari partai politik, ada profesionalisme dan lain sebagainya. Peran serta masyarakat menurut Pak Kades apakah sudah maksimal apa belum dalam proses pembangunan Desa Kramas? Kalau dibilang maksimal ya maksimal, kalau dibilang enggak ya
kurang, itu maksudnya masih kurang. Nah, pada kesempatan hari jadi Desa Kramas yang ke-274 inilah Tiang pakai ajang untuk bersilaturahmi, bertukar pikiran, berkomunikasi bagaimana kita bisa membangun Kramas ke depannya. Karena cita-cita Tiang selaku berbekal ingin membuat Kramas ini sejahtera dan maju, itu aja. Nah, kalau tanpa didukung oleh stakeholder yang ada dari partai politik dan apapun yang Pak Arta sampaikan tadi, saya kira kita selaku pemimpin tidak ada apa-apanya kalau tanpa dukungan mereka semua, termasuk dukungan daripada masyarakat secara menyeluruh. Jadi diharapkan peran serta daripada tokoh masyarakat dan partai terkait lebih ditingkatkan lagi untuk ikut serta dalam pembangunan desa. Pasti. Betul itu Pak Kades. Pak Kades 5 tahun ini menurut Pak Kades pasti dalam maju menjadi kepala desa punya yang namanya program-program atau rencana-rencana dalam pembangunan. Apa aja yang sudah dicapai dan apa yang belum dicapai Pak Kades? Saya tidak mau muluk-muluk menyampaikan, biarlah masyarakat yang menilai seperti apa pencapaian saya selaku berbekal selama 5 tahun. Apa yang menjadi kekurangan saya selaku berbekal juga saya akui juga. Nah, saya juga manusia yang tidak sempurna, pasti ada kekurangan-kekurangannya. Ya, saya mohon juga kekurangan-kekurangan itu. Saya mohon dari dukungan dari Pak Arta selaku masyarakat Kramas, yang teman kecil saya ini, yang tadi dibilang Pak Kades nakal nih, benar saya anak nakal ya nakal dikit-dikit kan boleh masa-masa mudanya, masa lalu Pak Kades, semuanya harus nakal karena nakal itu penting untuk mengambil yang namanya sebuah risiko. Orang-orang yang berani memutuskan sebuah keputusan itu dan tidak ada keputusan yang tidak ada risiko. Perlulah masa-masa kecil yang nakal. Sehingga Pak Kades pun sekarang kan mengambil keputusan-keputusan yang ada risikonya banyak. Iya, pasti. Nah, itu udah karena punya modal masa lalu sehingga berani mengambil yang namanya manusia kan tidak bisa menyenangkan semua orang 100%. Betul. Pasti adanya tuh. Nah, yang tidak senang itu bagaimana kita bisa merangkul, kan itu. Nah, kedewasaan itu adalah menerima segala sesuatu yang kita senangi dan tidak kita senangi. Jadi jangan menerima sesuatu yang kita senangi, kita mau aja. Itu kedewasaan. Oke Pak Kades, kembali. Apa yang belum dari program Pak Kades terlaksana? Yang belum cuma satu aja, keinginan saya ini memang dari dulu semua berbekal yang dulu-dulu itu berkeinginan juga ingin mengelola Swan Solas nih. Sampai sekarang belum bisa terrealisasi. Itu Swan Solas. Yang dimaksud Swan Solas apa? Mata air yang ada di sepanjang Sungai Pekerisan ini. Itu ada Yegelung, ada Mumbul, ada apa lagi ya, Pekerisan, ada Slukat, ada Naga Kunci, apa lagi ya? Pas saya 11 itu kan, itu kita memiliki potensi yang sangat luar biasa, termasuk di pantainya kita termasuk 10 ombak terbaik di dunia. Itu yang harus kita kelola dengan baik, perlu dukungan daripada masyarakat Kramas. Nah, di satu sisi kita Kramas ini kan sudah masuk desa wisata sesuai dengan SK Pak Bupati. Nah, itu yang perlu dukungan dari masyarakat, termasuk Pak Arta yang berbisnis di bidang properti dan yang lainnya sebagai lawyer kan. Itu bagaimana Pak Arta bisa mempromosikan Kramas. Oh, Kramas ini loh. Apa yang anda cari di Kramas ada gitu. Termasuk seni budayanya. Kita kan terkenal juga dengan Arjenya kan, yang luar biasa. Masih jalan sampai sekarang, Pak? Arja masih jalan, cuma kan sudah tergerus oleh modernisasi. Jarang orang. Kadang-kadang di Kramas saja setiap ada kegiatan upacara budaya kan jarang juga dipentaskan Arja. Ayo saya ingin sih dibangkitkan lagi lah, bagaimana Arja kita di Kramas bisa eksis kembali. Apa Pak Kades di dalam menyelesaikan rencana-rencana Pak Kades
di dalam pembangunan Desa Keramas ini, apa kendala-kendalanya Pak Kades? Kendalanya sih ada kecil ya. Kendalanya kan partisipasi masyarakat. Ya, mohon mungkin dengan hari jadi ini kita bangkitkan partisipasi masyarakat untuk kemajuan desa. Kecintaan terhadap Desa Keramas. Kita terhadap Desa Keramas, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung kan. Pembangunan yang kita lihat di Desa Keramas saat ini, di masa Pak Kades menjabat sebagai kepala desa, yang nyata ya Pak Kades ya, yang saya tahu nih sekarang ada kantor kepala desa, ada pasar juga, ada pembangunannya, dan perkembangannya cukup bagus juga Pak Kades. Dan masyarakat kita juga tentu memiliki potensi-potensi sumber daya alam yang sangat diperlukan sekali Pak Kades. Bahkan memiliki nama-nama besar di luar sana. Apakah pernah ada obrolan-obrolan, komunikasi tentang apa yang perlu kita atau peran serta mereka terhadap desa ini Pak Kades? Luar biasa tuh Pak Arta. Begitu yang dilantik menjadi kepala desa, ada profesor yang dilepas siapa namanya Pak Arta? Profesor Anak Agung Rake. Anak Agung Rake. Saya diundang untuk datang ke rumah beliau ke Puri. Gong Dinisir yang punya Sukat Learning Center, saya dicari juga, minta suan. Mereka itu sangat luar biasa, mensupport pokoknya. Apa sih yang dibutuhkan Keramas, saya siap untuk itu. Nah, cuma saya kan dalam hal ini kan tidak bisa bekerja sendiri, bisa butuh dukungan juga dari masyarakat yang lain, termasuk juga yang lain-lainnya mendukung semua. Gitu. Nah, sehingga program-program saya berjalanlah dengan baik. Nah, mungkin dengan kemarin di situasinya kan beda Pak. Arta dengan kondisi COVID kan tidak bisa saya menyelesaikan semua visi dan misi saya selaku berbekal Desa Keramas 100% karena kendala keuangan kemarin kan. Dari sekian lama Pak Kades dalam menduduki posisi kepala desa Pak Kades, apa yang paling berkesan dari Pak Kades dalam pembangunan desa ini? Semuanya berkesan Pak Arta. Karena saya menikmati sekali gitu loh. Menikmati sekali mengabdi di Keramas ini. Semua berkesan. Nah, walaupun kadang-kadang saya sendiri pun masuk ke got-got bersihin sampah itu tidak jadi masalah. Yang penting saya mengabdi itu memang dengan tulus. Tidak ada kepentingan yang lain. Gitu. Kapan sih saya bisa mengabdi terhadap desa saya kan begitu. Diberi kesempatan yang luar biasa oleh masyarakat, saya juga tidak mau menyia-nyiakan pengabdian saya terhadap mereka. Dengan membersihkan got Pak Kades, ada beberapa permasalahan kecil yang merupakan tidak selesai bahkan di Indonesia. Iya. Khususnya di Bali kita anggap. Ini permasalahan kecil. Apakah itu permasalahan kecil yang tidak selesai di Indonesia umumnya? Yang pertama adalah terkait sampah. Iya, betul. Yang kedua adalah terkait parkir. Itu hal-hal kecil, akan tetapi tidak bisa diselesaikan di Indonesia Pak Kades. Apalagi di Bali. Iya. Nah, apa strategi dari Desa Keramas dalam penanggulangan sampah atau kebersihan desa tersebut? Begitu, saya juga begini Pak Arta ya, merasa gimana ya, saya yang dulu melopori terbentuknya kadar kebersihan mungkin di Gianyar ya. Karena sampai saya ajak teman-teman berbekal, ayo kita buat kadar untuk menanggulangi sampah yang ada di masing-masing desa. Saya dengan Pak Tut Suwarnaya bikin kadar, kita sosialisasi ke Banjar-Banjar bagaimana kita mengelola sampah berbasis sumbernya dari rumah gitu.
akhirnya kita agak gini, kita agak agak turun nantinya kerjanya. Tapi dengan peraturan bupati yang baru sekarang, dengan TPA Temesi yang yang tidak boleh sekarang membuang sampah yang tercampur, ya masyarakat Keramas sudah mulai lagi ini memilah sampahnya. Memang dari awal saya udah sering bersosialisasi bagaimana kita mengolah sampah dengan baik. Itu kan tantangannya kan luar biasa tuh, Pak. Karena nggak bisa kita seperti membalikkan telapak tangan sekali bisa clear kan. Tapi saya tetap berusaha bagaimana caranya menjaga Keramas ini bersih dan asri, itu aja. Yang mohon juga dalam kesempatan yang baik Niki, Pak Arta juga bisa menyampaikan, ayo kita bangun kesadaran untuk memilah sampah di sumbernya. Kita juga sudah punya TPS 3R, kita bisa keluar tapi tidak maksimal. TPS di mana Pak Kades? TPS 3R yang ada di Jalan Selukat. Oh. Nah itu kan baru bisa mengcover 200 KK. Nah di satu sisi kita KK-nya Keramas ini hampir 9.760-an lah kalau kakak dinasnya. Kalau kakak adatnya kakaknya 2.000, kalau dinasnya 1.976, kalau jumlah penduduknya hampir 9.700-an lebih, hampir 10.000. Ya, betul itu Pak Kades. Ini untung kita ada pisah dengan Medan, kalau untuk kita lebih bisa. Dan itu sampah PR yang sangat PR, ya. Fokus untuk dikerjakan Pak. Fokus harus dikerjakan. Oh, berarti TPS yang di Temesi sekarang dengan dikeluarkan SK Perbub ya, bahwa tidak boleh sampah dicampur. Ya. Apa yang mau disampaikan kepada masyarakat Pak Kades supaya desa kita ini tetap bersih? Saya mohon dari masyarakat Keramas dengan Pergub Bupati Gianyar, kita tidak boleh membuang sampah yang tercampur lagi ke TPA Temesi. Ayo kita kelola sampah kita di rumah tangga. Karena kita yang menghasilkan sampah, kitalah yang mengelola sampah kita. Jangan sampai kita buat sampah tapi mengotori lingkungan kan. Bagaimana masyarakat Keramas pedulilah untuk itu, sehingga Keramas ini menjadi bersih dan asri. Iya, teman-teman di Desa Keramas diharapkan untuk sama-sama membantu. Dengan menjaga kebersihan aja sudah ikut berpartisipasi dalam pembangunan desa Pak Kades ya. Dengan memilah sampah yang dihasilkan sendiri sudah ikut berpartisipasi dalam memudahkan pengurus-pengurus kita dalam melaksanakan tugasnya. Mungkin nanti dalam perkembangan ke depan Pak Kades saya ada ide dan usulan sedikit. Ya, siap. Dalam kebersihan ini di tayang-tayangan namanya double key. Double key. Double key itu double K. Oh. Apakah itu kedat-kedas? Kedat-kedas. Jadi bagaimana mata kita baru kedat, kita sudah berpikir untuk kedas-kedas. Oh. Luar biasa. Idenya dari mana nih Pak? Barusan muncul. Spontan tadi. Ya. Desa Keramas adalah desa dengan populasi penduduk 9.700, hampir 10.000. Cukup padat Pak Kades. Padat. Bagaimana dengan keamanan Desa Keramas? Kalau keamanan Desa Keramas ya aman lah, cukup aman. Tapi ada gesekan-gesekan kecil, tapi kita bisa selesaikan dengan kekeluargaan dan musyawarah. Dengar-dengar beberapa kali di desa kita, anak-anak muda kita terutama, tidak semuanya, ada yang dengan populasi begini kan keanekaragaman perilaku dan kehidupan. Untuk generasi muda kita nih Pak Kades, kan ada beberapa yang ada miras, isu-isunya juga ada narkoba.
Nah, apa peran apa yang dilakukan aparat desa atas hal tersebut? Nah itu dah, kadang-kadang kan saya juga miris melihatnya generasi kita muda, generasi muda kita masih bukan sih banyak sih, ada sebagian kecil aja yang masih sedang itu. Saya sih inilah tugas pokok kita selaku berbekal, bagaimana kita bisa mengundang investor-investor besar untuk berinvestasi di Kramas, sehingga mereka itu kan punya kerja nantinya. Nah, itu dia kerja kan sedikitnya kan bisa mengurangi gitu lah. Nah, ini tugas Pak Arta juga yang harus ikut. Ayo Kramas ini ada ini loh, ayo kita berinvestasi di Kramas. Oke. Untuk menanggulangi waktu yang begitu banyak tidak terisi oleh generasi muda kita, sehingga dengan sibuk dan banyaknya kegiatan mereka, sehingga mereka tidak ada waktu lagi untuk yang namanya miras yang begitu berlebihan, ya. Dan itu merupakan sebagian kecil. Dan Pak Kades mengajak investor datang ke sini untuk membuat yang namanya sebuah usaha. Ya. Pertanyaannya Pak Kades, apa yang bisa dilakukan investor di sini dan apa yang dimiliki Desa Kramas sehingga investor ini perlu datang ke sini? Kramas memiliki potensi budaya, memiliki alam yang asri, memiliki ombak yang sangat bagus di selatan, apalagi termasuk 10 ombak terbaik di dunia. Di sana pun sering dilaksanakan event-event besar. Seperti dulu ada Billabong, Quicksilver, apalagi banyak lah. Seperti yang baru-baru ini WSL itu. Surfing internasional itu. Surfer hebat datang ke Kramas. Inilah yang kita mau sampaikan, misalnya Kramas ini punya potensi yang sangat luar biasa. Ada seni budayanya, termasuk arje dan yang lain. Untuk saat ini di Desa Kramas kita, untuk kita bicara investor, Pak Kades, siapa saja yang sudah menginvestasikan atau investor apa aja yang sudah ada di desa kita, Pak Kades? Kalau untuk di Kramas, kan yang saya lihat ada Commune Hotel, Commune, ya. Komang Neka, Diamond, ada Swan Villa, ada itu sih. Glendis nanti ntar lagi buka. Glendis, Garmen juga ada. Ada Aeroparknya, masih ada. Ya. Kramas Park kan banyak dah. Termasuk villa-villa juga banyak. Villa-villa. Apalagi dulu setahun sekali sering diadakan Bali Marathon. Wah, Kramas ini sampai kekurangan tempat menginap kan. Dengan adanya event-event besar nasional dan internasional. Event internasional surfing ya. Surfing. Dan Bali Marathon. Kita dengar juga Kramas mulai dikenal dengan adanya event-event musik, Pak Kades. Ya, benar-benar event musik sering. Musik nasional tuh banyak juga yang manggung di Kramas. Sering juga manggung di Kramas. Diadakan di Aeropark. Banyak orang-orang luar, vendor-vendor luar itu banyak yang melaksanakan kegiatannya di Kramas. Anak-anak mahasiswa terutama itu Warmadewa, Undut, semua eventnya dilaksanakan di Kramas. Di Kramas ya. Tapi dari segi perizinan kami siap bantu. Dari sisi perizinan dibantu oleh Dinas dan Adat, Pak Kades ya. Bahkan kegiatan mereka pun dikawal. Iya, siap. Dalam pengamanan dan kenyamanannya. Luar biasa, Pak Kades. Yang penting investor datang ke Kramas bisa nyaman itu. Teman-teman investor yang mau menanamkan investasinya di Kramas, Desa Kramas ini terletak hanya 30 menit dari kota Denpasar. Tidak nyampe ya? Tidak nyampe Pak Kades ya? 25 menit mungkin ya? 25 menit, kalau ke bandaranya bisa 30 menit dan 40 menit. Oh, apalagi seperti itu. Dan
sepanjang 4 km kurang lebih itu merupakan pesisir pantai. Kita memiliki kalau tidak salah 450 hektar lahan, kalau tidak salah ya. Dan potensi itu merupakan potensi yang memiliki view sawah, view laut, dekat dengan tempat-tempat wisata lainnya. Bahkan ada hotel-hotel besar juga di Keramas, sehingga selayaknya dan sepantasnya memang Desa Keramas itu perlu dikunjungi oleh investor dan harus hadir ke Desa Keramas. Dan perlu diketahui klientis yang sangat besar pun buka di Desa Keramas. Artinya apa? Masyarakat kita membutuhkan atas hal-hal tersebut, Pak Kades. Betul itu Pak Kades ya? Betul, betul. Dan untuk membangun nih Pak Kades, kalau kita ngomongin pengembangan investor yang begitu besar ya, ini PR buat siapapun nanti yang mengabdi di Desa Keramas. Kalau mau memajukan Desa Keramas tentu akan ada, kita tidak bisa meninggalkan budaya itu sendiri atau adat itu sendiri Pak Kades. Itu perlu kita bangun dan kembangkan dan itu berjalan secara alami. Nah, bagaimana kita bicara sekarang melakukan perubahan besar di Desa Keramas Pak Kades. Dimanapun suatu desa atau tempat, bila mana kita mau melakukan perubahan besar harus ada 3 hal ini Pak Kades secara properti. Kalau mau desa kita menjadi desa yang fantastis dan disorot di mata dunia. Apakah itu Pak Kades? Ini PR. Aman. Yang pertama adalah otomatis itu fasilitasnya adalah tentu keamanan, mudahnya dalam perizinan, terus fleksibilitasnya dalam masyarakat terhadap investasi kita atau lingkungan investor yang masuk ini itu udah pasti. Akan tetapi yang perlu kita bangun untuk menarik investor besar ini adalah 3 hal Pak Kades. Kalau ini bisa 3 hal, desa dan masyarakat ini seperti cita-citanya Pak Kades akan hidup sejahtera dan akan hidup kekurangan waktu. Apakah itu? Pertama, bila mana kita berhasil mengundang investor yang mau membuat yang namanya lapangan golf. Oh iya, lapangan golf ini adalah merupakan olahraga yang memang disegani atau disenangi oleh pemodal-pemodal besar. Bila mana ada lapangan golf di Desa Keramas, Pak Kades, ini akan menjadi sorotan mata internasional dunia. Ini PR buat generasi selanjutnya atau Pak Kades bisa mewujudkannya. Terima kasih atas masuknya. Iya Pak Kades, kalau kita mau mengundang daya magnet dari investor besar, kalau lapangan golf ada, otomatis hotel-hotel besar akan ada. Villa-villa elit akan masuk ke desa kita Pak Kades. Terus yang kedua, apa yang bisa kita undang atau kita tawarkan kepada mereka di sini? Sekarang zamannya adalah hidup sehat Pak Kades. Apakah itu? Sport center. Canggu itu besar karena sport center Pak Kades. Sport center itu ada fasilitas olahraga yang lengkap. Karena biasanya orang asing tidak bisa lepas dari yang namanya sport center. Kalau sudah ada lapangan golf, sport center itu kan semuanya adalah olahraga. Nah, sekarang ada satu Pak Kades yang harus kita pikirkan di Desa Keramas untuk teman-teman investor siapapun itu nantinya. Sekolah internasional. Di desa kita, dengan kita memiliki pesisir bypass 4 km dengan view sawah dan dekat kemana-mana, selayak dan sepantasnya lah kita memikirkan supaya di sini ada yang namanya sekolah internasional. Kalau 3 hal ini ada Pak Kades, ada lapangan golf, ada sport center, ada sekolah internasional, yang lainnya akan mengikuti. Hotel bintang 5, hotel-hotel mewah, villa-villa, dan setelah ada unian-unian yang begini banyaknya, akan ada apa lagi? Akan ada yang namanya pusat-pusat perbelanjaan. Pasti akan ada mall. Terus apalagi nantinya pasti akan ada kayak kita ini, pengembang properti akan datang ke Desa Keramas. Sudah ada lapangan golf, sudah ada sport center. Kita dari pengembang, Pak Kades minta tolong, artinya akan kita kembangkan ini menjadi perumahan-perumahan yang cukup. Karena kemana-mana dekat Pak Kades. Nah ini PR mungkin untuk generasi muda. Tanggapannya gimana Pak Kades atas rencana itu? Kita juga nanti terkendala dengan LSD-nya Pak.
LSD. Ada ya, lahan sawah dilindung kan itu yang waktu dari Kementerian ATR dan BPN mensosialisasikan terkait dengan lahan sawah dilindung, saya selaku Program Keramas sudah menyampaikan, Pak, Keramas ini desa yang sedang berkembang, jangan dong semua titik-titik itu di LSD-kan. Contoh yang di selatan di pinggir bypass, di pinggir pantai itu, di sana ada hotel, ada olahraga surfing termasuk ombak 10 terbaik di dunia, kan perlu sarana dan prasarana untuk mendukung itu, apa yang Pak Arta sampaikan tadi. Ya mudah-mudahan sih apa yang Pak Arta sampaikan, pesan yang sangat luar biasa itu, ya mudah-mudahan tergugah lah dari pemerintah, dari investor untuk melihat Keramas ini secara utuh, apa yang Pak Arta sampaikan itu kan seperti itu. Karena akan berdampak pada kenaikan harga properti, berdampak kepada lingkungan Pak Kades, dan bahkan tidak hanya bermanfaat buat desa Keramas, tentu bermanfaat pula kepada desa-desa tetangga kita semua, karena akan berdampak. Peluang pekerjaannya juga berdampak. Nah, disinilah perlunya Pak Kades peran-peran daripada anggota dewan kita, supaya dalam pengembangan Kabupaten Gianyar khususnya, seperti yang sering ada perdebatan, pembangunan Gianyar Utara atau pembangunan Gianyar Selatan. Nah, harapannya dengan pembangunan Gianyar Selatan tentu diperhatikan untuk titik-titik LSD, dibantu untuk dihapus lah. Ya, dibijaksanai untuk supaya mendapatkan pengembangan desa kita saat itu nantinya. Luar biasa. Keramas potensinya sangat luar biasa, Pak Kades. Pak Kades, untuk desa Keramas ini, kalau budaya dan adat istiadatnya gimana Pak Kades? Budaya dan adat istiadatnya berjalan dengan bagus, Pak. Partisipasi daripada masyarakatnya luar biasa untuk adat istiadat. Nah, seperti Ngaben, saya contohkan ya, masyarakat Keramas kan sangat kental dengan gotong royong, ya pasti partisipasinya luar biasa untuk adat istiadat. Rukun-rukun terbuka kepada pendatang juga Pak Kades. Terbuka. Padahal kita punya warga Muslim di sini. Nah, itu yang mau saya tanya sebenarnya Pak Kades. Adat istiadatnya terbangun dengan Harmoni. Ya. Nyame Muslim. Dan perlu diketahui bahwa di desa Keramas ini sudah ada masjid dari dahulu ya Pak Kades ya. Dan kehidupan mereka saling gotong royong, harmoni ya. Jadi budaya adat istiadat desa Keramas tidak hanya menjaga kerukunan di internal adat dan budaya agama Hindu saja. Bahkan kita sudah teruji bahwa ada nyama Muslim yang ada di desa Keramas pun antar beragama di desa Keramas cukup rukun-rukun saja dan tidak ada masalah. Kami juga memperhatikan warga masyarakat Muslim ada. Sekarang itu ada tanggal 17 nih. Ya. Kami dari pemerintah desa memberikan bantuan kambing. Nah, acara Idul Adha tanggal 17 Juni 2024 besok, pemerintah desa memberikan bantuan kambing, korban kambing. Ya. Ikut berpartisipasi dalam kegiatan ibadah umat Muslim. Ya. Luar biasa sekali Pak Kades. Itu udah program kami setiap tahun. Program setiap tahun. Ya. Nah, itulah yang menunjukkan keharmonian itu sendiri Pak Kades. Harapannya Pak Kades untuk desa Keramas ke depan? Harapan saya untuk masyarakat Keramas ke depan, ayo kita bangun sebuah harmonisasi untuk membangun Keramas yang lebih maju dan sejahtera. Membangun Keramas dengan harmonisasi, sejahtera,
dan lebih maju. Harapannya Pak Kades. Ya, Teman-teman dan masyarakat Desa Keramas, itulah obrolan kita dengan Pak Kades. Begitu pula dengan investor. Masyarakat kita ini kurang lebih 9.700 lebih lah. lebih. Luas wilayah kita 450 Lebih, hektar. luasnya 740-an. Oh, 740. Letak biografi kita juga kemana-mana hanya 25 menit ke Denpasar dan lain sebagainya. Kehidupan adat, dinas, rukun-rukun dan baik-baik semuanya. Masyarakat kita juga semuanya rukun-rukun dan potensi sumber daya manusia kita cukup baik-baik dan dibutuhkan di luaran sana. Profesor banyak sekali di Desa Keramas juga. Terus, dan yang paling penting adalah aparat desa di Desa Keramas terbuka kepada investor dan akan memberikan kemudahan dalam perizinan dan akan menjaga investasi-investasi yang dilakukan di Desa Keramas. Semoga bermanfaat, salam sehat, berbahagia. Terima kasih Pak Kades.